Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan artikel yang kami buat berjudul Pengaruh Kurangnya Literasi serta Kemampuan Berpikir Kritis yang Masih Rendah dalam Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Kaila Nur Safana. Yang kedua, Ala Aprila Ipungkarti. Yang ketiga, Azmi Rizky Anissa. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu abstrak dari kami. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu peringkat minat baca di Indonesia. Menurut data statistik dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yaitu hanya 0,01% saja. Itu berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Selain itu juga, dalam riset berbeda yang bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connect State University di tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Ini dapat menunjukkan bahwa minat Indonesia terhadap membaca sangatlah kurang. Padahal, dengan banyaknya membaca, dapat dipastikan orang tersebut akan memiliki banyak pengetahuan yang akan membantu dirinya sendiri dalam melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak ia kuasai. Sehingga orang yang banyak membaca akan memiliki kualitas melebihi orang yang tidak menaruh minat pada kegiatan membaca. Sedangkan di negara Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi yang tinggi, hampir mencapai 100%. Data ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura maupun Malaysia dalam hal minat baca. Selanjutnya, dari data penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program atau UNDP dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14,6%, jauh lebih rendah daripada Malaysia yang memiliki persentase hingga 28%. Sehingga rendahnya minat baca di Indonesia ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, dampak, dan upaya-upaya yang dapat diberikan dalam memecahkan masalah dalam kurangnya literasi di Indonesia ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kaila Nur Safana. Pada Kaila Nur Safana, dipersilahkan. Abstraknya, kurangnya literasi dan kemampuan berpikir kritis yang masih rendah merupakan salah satu hambatan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini berdasarkan dengan fakta dari beberapa siswa-siswi yang masih memiliki minat baca yang rendah dan tidak dapat berpikir kritis dalam mendapatkan informasi yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, perlu beberapa upaya dalam meningkatkan minat baca pada anak dan kemampuan dalam berpikir kritis setiap individu dengan harapan dapat mencetak generasi-generasi emas yang mampu bersaing secara global. Sehingga tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya langkah yang diupayakan dalam literasi pendidikan di Indonesia, dampak dari rendahnya budaya literasi, rendahnya peringkat literasi di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, serta masih rendahnya kemampuan berpikir kritis di bidang pendidikan. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu peringkat minat baca di Indonesia. Menurut data statistik dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yaitu hanya 0,001% saja. Itu berarti dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Selain itu juga, dalam riset berbeda yang bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connect State University di tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Ini dapat menunjukkan bahwa minat Indonesia terhadap membaca sangatlah kurang, padahal dengan banyaknya membaca dapat dipastikan orang tersebut akan memiliki banyak pengetahuan yang akan membantu dirinya sendiri dalam melakukan banyak hal
yang sebelumnya tidak ia kuasai, sehingga orang yang banyak membaca akan memiliki kualitas melebihi orang yang tidak menaruh minat pada kegiatan membaca. Sedangkan di negara Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi yang tinggi, yang hampir mencapai 100%. Data ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara Singapura maupun Malaysia dalam hal minat bacanya. Selanjutnya, dari data penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program atau disebut juga UNDP dan Indeks Pembangunan Manusia disebut juga IPM di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14,6%, jauh lebih rendah daripada Malaysia yang memiliki persentase hingga 28%. Rendahnya minat baca di Indonesia ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, dampak, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah dari kurangnya minat baca di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kaila Nur Savana. Kepada Kaila dipersilahkan. Faktor penyebab kurangnya literasi. Faktor penyebab kurangnya literasi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama dari dalam lingkungan sekolah dan yang kedua dari luar lingkungan sekolah. Kalau dari dalam lingkungan sekolah itu seperti terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. Contohnya masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang hanya mengandalkan buku paket saja. Padahal ketersediaan buku-buku bacaan yang menarik dan bermutu akan sangat memotivasi siswa dalam memperluas pengetahuannya. Seperti di beberapa sekolah yang memiliki perpustakaan juga belum memiliki fasilitas yang baik. Contohnya ruangannya masih sumpek, kurang ventilasi, penataan buku tidak teratur, dan lain-lain. Yang kedua, situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Pembelajaran di kelas lebih sering berpusat pada guru, sehingga siswa hanya diberikan pengetahuan dari guru dan jarang diajak berdiskusi. Sehingga siswa tidak termotivasi untuk mencari pengetahuan dari sumber lain. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya model dari kalangan guru bagi siswa dalam hal membaca. Beberapa guru belum menjadikan membaca sebagai suatu kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan waktu luang. Siswa terkadang masih suka melihat guru yang merokok, bergosip, bersunda gurau, sehingga siswa tidak memiliki contoh dari guru dalam hal minat baca. Kemudian dari luar lingkungan sekolah, yang pertama yaitu berkembangnya teknologi informasi menggeser minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku. Gencarnya siaran televisi yang dapat menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak orang, namun hal ini tidak dibarengi dengan gencarnya buku-buku yang menarik. Yang kedua, berkembangnya handphone dan internet menggeser minat manusia terhadap buku. Karena orang lebih sering menghabiskan waktunya dalam bermain handphone daripada menghabiskan waktu untuk membaca, dan juga berkembangnya internet ini seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain yang mampu mengalihkan perhatian dibanding membaca buku. Yang ketiga, banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca. Seharusnya membaca harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Namun pada nyatanya, kebanyakan keluarga lebih suka menonton televisi daripada membaca buku. Dan yang terakhir, keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku. Selain karena harga buku ini masih mahal, masyarakat juga menganggap buku bukan hal yang dibutuhkan. Dampak dari rendah yang pertama yaitu banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu pengetahuan, serta teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh pemahaman negatif. Yang ketiga, kurang membaca maka kreativitas seseorang akan tidak berkembang. Seperti yang kita ketahui ya, pola pikir kreativitas akan terwujud jika kita mengembangkan pola pikir dan mampu merespon lingkungan sekitar dengan cepat, dan hal ini bisa dilatih dengan kegiatan membaca. Ide kreatif yang muncul tentu bisa membuat seseorang lebih produktif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya.
Yang keempat, tidak mengetahui informasi teraktual sehingga mengalami kesulitan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, ketidaktahuan karena enggan menambah ilmu pengetahuan akan menimbulkan ketidakpedulian. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat seseorang menutup diri dan sibuk dengan dunianya sendiri, serta mengabaikan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu mereka yang tak berwawasan luas cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya karena terdapat berkomunikasi dengan baik, karena input yang dimilikinya tak sebanyak teman-teman yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, orang yang menyenangkan dalam pergaulan adalah mereka yang enak diajak diskusi karena memiliki pengetahuan yang luas. Upaya memecahkan masalah dalam kurangnya literasi di Indonesia. Yang pertama, dengan cara meningkatkan sebuah pelayanan di dalam perpustakaan sekolah maupun di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya dapat digunakan seperti menyediakan jenis buku yang bermacam-macam, kemudian membuat kondisi ruangan perpustakaan yang cukup baik dan nyaman. Yang kedua, memperbaiki sebuah pola pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat dilakukan oleh guru yang harus memberikan sebuah tugas yang menarik bagi siswanya, seperti guru memberikan suatu masalah dalam proses pembelajaran yang bisa didiskusikan oleh siswa secara bersama sehingga dapat mendorong siswa untuk mendapatkan lebih banyak informasi atau pengetahuan. Ketiga, membiasakan memiliki rasa suka terhadap sebuah bacaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Contohnya yaitu membangun minat baca anak sejak usia dini dan menyediakan sebuah perpustakaan kecil di dalam rumah. Kemudian yang keempat, mengendalikan anak dalam penggunaan alat media elektronik. Upaya ini yang mengharuskan adanya peran orang tua yang dapat memberikan sebuah pemahaman kepada anak tentang penggunaan alat elektronik yang kurang baik. Dan yang terakhir, membangun kembali kerjasama dengan penerbit dan percetakan buku dalam pengadaan sebuah buku murah yang berkualitas. Upaya ini perlu adanya peran pemerintah sehingga masyarakat dapat membeli sebuah buku yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Adapun dalam sebuah penelitian singkat yang kami jalani selama 4 hari ini melalui pengisian Google Form, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari 57 respon yang kami dapat, 63,2%-nya menyatakan bahwa mereka senang membaca, 10,5%-nya tidak senang membaca, sedangkan sisanya tergantung dengan suasana hati atau buku yang sedang mereka baca. Adapun jenis buku yang paling dominan dibaca oleh para responden ini ialah buku fiksi sebanyak 57,1%, sedangkan buku non-fiksi sebanyak 42,9%. Berpikir kritis ini dapat kita artikan sebagai pemikiran yang jelas dan rasional atau dapat diterima oleh akal pikiran yang melibatkan cara berpikir yang tepat serta sistematis, juga mengikuti aturan dalam logika, juga dalam penalaran yang ilmiah. Tentunya tujuannya ini untuk membentuk suatu individu yang dapat berpikiran netral, objektif, beralasan, logis, jelas, dan juga tepat. Dengan tujuan yang seperti itu, kami harap para siswa dapat memilih serta mencerna informasi yang memiliki sumber yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Tapi sayangnya kemampuan berpikir kritis ini masih tergolong rendah ya untuk dimiliki siswa yang ada di Indonesia ini, sehingga harapan itu tidak dapat berjalan secara optimal. Apa sih faktor yang menyebabkan kemampuan dalam berpikir kritis yang seharusnya dimiliki oleh para siswa Indonesia ini berkategori rendah? Menurut Tamara, pada tahun 2017, rendahnya kemampuan dalam berpikir kritis para siswa di Indonesia disebabkan karena proses pembelajaran yang kurang efektif dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang ada di dalam diri setiap peserta didik. Fenomena ini merupakan salah satu masalah yang serius dan harus segera mendapatkan solusinya. Sebab jika tidak begitu, jika dibiarkan terus-terusan begitu saja, akan sangat merugikan banyak pihak, terutama golongan muda. Nantinya, ditakutkan para siswa ini tidak mampu menganalisis juga memecahkan masalah
yang akan mereka alami di kehidupan sehari-harinya. Juga ditakutkan mereka akan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.